Program Ngobrol Mbois Ilakes dan Senam Tahes Mbois Jumat atau Ngumbe STMC dari PJ Wali Kota Malang, Jumat 2 Agustus 2024 memasuki edisi ke-14. Ngumbe STMC ke-14 ini berlangsung di Jalan Terusan Batubara, Kelurahan Pandanwangi, Blimbing, Kota Malang. Kedatangan penjabat Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM ke Kelurahan Pandanwangi, Kota Malang disambut antusias warga. PJ Wali Kota Malang kemudian melakukan senam tahes Mbois Jumat bersama warga. Pada senam tersebut, PJ Wali Kota Malang terlihat antusias mengikuti setiap gerakan senam yang diperagakan oleh para instruktur. Sudah satu lagi. Sudah nanti dikirim. Usai mengikuti senam tahes Mbois Jumat, PJ Wali Kota Malang juga melakukan peninjauan UMKM. Stand UMKM menjual berbagai produk unggulan mulai dari kuliner hingga kerajinan yang ada di Kelurahan Pandanwangi, Kecamatan Blimbing.
Setelah melakukan peninjauan UMKM, PJ Wali Kota Malang melakukan dialog bersama warga. Sebelum dialog dimulai, terlebih dahulu PJ Wali Kota Malang memberikan santunan kepada anak yatim, pemberian bantuan seragam sekolah, serta pemberian santunan dari BPJS Ketenagakerjaan kepada ahli waris. Sekali lagi, 1, 2, 3. Penjelasan selanjutnya diberikan kepada penerima dari SD kode 1 dan juga SPM 24 Malang. Penjelasan sebuah manfaat program BPJS Ketenagakerjaan pada kegiatan OB STMJ di Kelurahan Pandanowangi 2 Agustus 2024 yang pertama diberikan manfaat klaim jaminan kematian kepada almarhum Marjani. Almarhum Marjani adalah anggota Satrimas Kelurahan Desari Kecamatan Bimbing yang meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 2024 sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sampai waris mendapatkan santunan sejak 40 Juli lalu. Santunan selanjutnya diberikan kepada ahli waris dari almarhum Adi Haryanto, anggota Satrimas Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing yang meninggal dunia pada tanggal 5 Februari 2024 sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan akibat mendapatkan santunan senilai Rp40 juta. Dan yang terakhir, santunan diberikan kepada ahli waris dari almarhum Ito Endro Yulianto, anggota Satrimas Kelurahan Kesatuan Kecamatan. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, selamat pagi dan juga salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya sekali lagi kami ucapkan selamat pagi dan juga selamat datang kepada yang terhormat pejabat Wali Kota Malang, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kota Malang, yang kami hormati Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kota Malang atau yang mewakili. Turut kami sapa pula yang kami hormati staf ahli, asisten dan kepala perangkat daerah pemerintah Kota Malang. Yang kami hormati camat dan seluruh lurah di Kecamatan Blimbing, yang kami hormati LPMK dan PKM se-Kecamatan Blimbing. Turut hadir bersama kita juga yang kami hormati Ketua RW dan RT se-Kecamatan Blimbing, serta seluruh masyarakat yang berbahagia. Puji dan juga syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat hidayatnya pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul pada suatu acara yang luar biasa, Ngombe STMJ, Ngobrol Boys Ilarkes Senam Tahes Boys Jumat bersama Bapak Pejabat Wali Kota Malang. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu sekalian? Akan dipimpin oleh moderator, yaitu Bapak Sekretaris Daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Bapak Ibu, sahabat-sahabat, untuk meningkatkan adrenalin setelah minum STMJ dan senam STMJ tadi, saya pengen ngecek ini berapa watt ini sisanya sekarang ini tadi. Bapak Ibu, salam satu jiwa. Kota Malang luar biasa. Kita berikan aplaus dulu buat kita semua. Yang terhormat dan yang kita banggakan bersama Bapak Wali Kota Malang yang saya hormati,
sahabat-sahabat saya dari jajaran staf ahli, asisten, kepala perangkat daerah, direktur-direktur BUMD, camat-camat, apalagi Bu Camat Blimbing ini yang saat ini jadi tuan rumah, kemudian lurah-lurah sekecamatan Blimbing dan lurah-lurah wilayah lain yang saat ini bergabung bersama kita. Kemudian yang saya hormati dan sekaligus menyampaikan terima kasih atas supportnya ini dari. Usai memberikan santunan, PJ Wali Kota Malang melakukan dialog bersama warga. Dialog bersama warga ini dipandu oleh Sekretaris Daerah Kota Malang Erik Setio Santoso. Terdapat 4 pertanyaan dari warga kepada PJ Wali Kota Malang. Pertanyaan-pertanyaan tersebut mulai dari masalah banjir, sampah, hingga masalah sosial yang terjadi di lingkungan warga. Pertanyaan dari warga tersebut sebelum dijawab oleh PJ Wali Kota Malang, terlebih dahulu dijawab oleh Kepala OPD terkait. Jam berapa ini tadi ya, senam itu? Bapak Ibu, sahabat-sahabat, para pini sepuh, saat ini agenda Ngumbi STMJ ini edisi yang ke-14 ini masuk di bulan Agustus. Bapak Ibu sekalian, bulan Agustus itu bulan yang istimewa, bulan kemerdekaan. Biasanya di bulan Agustus ini kita iringi juga dengan bersih desa, bersih kampung, kerja bakti bareng, rame-rame. Kemudian juga ada banyak agenda kemasyarakatan yang di situ mencerminkan kegotong-royongan kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia, khususnya Kota Malang itu terlihat sekali, khususnya pada saat Agustusan. Mulai dari bersih-bersih, kemudian ada gotong royongnya, sampai lomba-lombanya, bariannya, bahkan beberapa kampung itu saya lihat kalau menyelenggarakan upacara nggak kalah sama balai kota ya. Duwe paski beraka dewe, ya aneh, luar biasa ya. Bapak Ibu sekalian. Nah, ini nanti di bulan Agustus ini sekali lagi kita tunjukkan kekhasannya Kota Malang ini. Pak Wali juga menyelenggarakan satu lomba di mana beliau nanti pengen melihat kampung yang paling seru, kampung yang paling partisipatif. Berapa yang sudah masuk ke kita sebagai perwakilan dan urgensitas permasalahan yang tersampaikan. Nah, kesempatan pertama yang telah masuk di aplikasi kami, Bapak Ibu, dari warga Kecamatan Blimbing ini dari Pandanwangi, LPMK. Pak Wali, izinkanlah saya perkenalkan diri. Nama cukup singkat, kata Kota Malang, Osinam, Pak. Osinam Maniso. Di sini saya selaku Ketua LPMK Kelurahan Pandanwangi. Kebetulan saya jabat LPMK baru 4 bulan, Pak. Masih awur-awur. Ya, ini tadi disampaikan oleh Pak Sekda terkait menjelang mau hujan banjir, Pak. Itu ada beberapa hal yang harus disampaikan. Pembangunan yang ada masuk di Kelurahan Pandanwangi di RW 12 itu bangunannya akan menyempit, Pak. Sekitar lebar kurang lebih 60 sampai 70 cm. Sehingga pada saat hujan deras yang berkorban itu ada yang di bawah, Pak, di Kelurahan Pandanwangi khususnya di RW 12. Karena tidak bisa menampung dan bisa mengalir air tersebut, akhirnya masuk ke pemukiman antara ke kanan maupun ke kiri. Air itu bukan membawa apa-apa, Pak, tapi mohon maaf membawa kotoran termasuk sampah. Saya di situ mulai tahun 2024, Pak, sampai sekarang belum pernah ditangani. Untuk itu, Pak, saya mohon dengan sangat kepada Bapak Wali, bagaimana kalau ada pelebaran pembangunan khususnya di perbatasan antara RW 22 sampai RW 12 Kelurahan Pandanwangi. Karena semuanya di situ memang harus ada penanganan khusus, Pak. Air tidak kemana-mana, tapi larinya ke jalan. Di situ akan mengganggu pengguna jalan, mengganggu banyak orang, sehingga akan memberikan tidak kenyamanan kepada pengguna jalan tersebut. Kemudian yang kedua,
kami berikan kesempatan kepada ini nggak ada namanya di sana, tapi identitasnya adalah Puskesos Kelurahan Pandanwangi. Oleh Dinas Sosial P3AP 2KB Kota Malang untuk melakukan pendataan, kemudian verifikasi dan validasi data semua jenis yang namanya pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS di wilayah kami. Dan kami tidak juga hanya melakukan pendataan, tapi juga melakukan semacam penanganan kasus, Pak. Jadi kami mempunyai banyak sekali pemukiman yang di wilayah perkampungan dari 14 RW di Kelurahan Pandanwangi. Nah, dengan kepadatan penduduk, rumah yang padat itu secara tidak sengaja dan tidak disadari semakin banyak kasus anggota keluarga seringkali lansia yang diterlantarkan oleh keluarganya. Nah, kalau masalah keterlantaran yang tidak seperti itu, ya seperti gelandangan atau terlantar di jalan, itu biasanya kami langsung Satpol PP dan langsung diarahkan ke TBK Suku. Dan ini ada aturannya di Permensos, Pak. Tetapi untuk keluarga-keluarga yang ditelantarkan karena faktor kemiskinan atau ketidakmampuan, maka kami ini serba salah akhirnya, mau maju kena, mundur juga kena lagi. Kita biarkan, kita juga ikut mentelantarkan begitu. Tapi kalau kita ikut intervensi ke dalam keluarganya juga banyak hal yang harus kami pertimbangkan. Biaya, tenaga, waktu itu tidak mengenal waktu. Jadi dari pagi malam sampai pagi lagi kadang keluarga ini masih menghubungi kami. Nah, mungkin yang kami mohon kepada Bapak itu adalah biasanya kami mengadakan mengantar klien ini ke rumah yang aman begitu, itu dengan biaya kami sendiri, Pak, dengan transportasi kami sendiri. Kami selaku warga, juga selaku anak ingin menyampaikan permasalahan ke seorang bapak. Kalau bapak kita kebetulan ada di depan kita, Pak Wahyu Hidayat selaku PJ Wali Kota Malang. Mudah-mudahan apa yang disampaikan seorang anak ke bapaknya ini akan mendapatkan suatu masukan dan bisa ditindaklanjuti. Permasalahan yang terjadi, Pak, ini ada dua permasalahan yang disampaikan. Sebelum kami sampaikan, pertama saya menyampaikan terima kasih juga kepada Dinas PUPR, di mana Jalan Kerapu sudah terpasang penerangan jalan umum, Pak, pada 5 titik. Terima kasih. Kemudian juga sudah dilakukan pengaspalan dalam bulan Desember lalu. Nah, permasalahan yang selanjutnya, Jalan Cakalang, Jalan Kerapu itu berada persimpangan dengan Jalan Cakalang, Pulau Jen, di mana di situ berada tempat pembuangan sampah. Biasanya kalau ada tempat pembuangan sampah, di situ ada turunannya, gerobak sampah pasti menumpuk. Dan kami yakin bahwa kejadian ini bukan di wilayah kami saja, tapi juga di kelurahan lain pun mungkin mengalami hal sama. Nah, kami melihat dan saya selaku RW juga sudah menyampaikan permasalahan ini sesuai dengan hierarki yang ada di lingkup kami, melakukan permasalahan ke kelurahan dan kecamatan, dan terutama gerobak sampah, Pak. Gerobak sampah itu petugasnya sudah istilahnya selesai menyampaikan melakukan tugasnya, itu gerobak sampah diparkir di situ, Pak, di Jalan Kerapu, sehingga sangat kumuh dan ini menjadi keluhan bagi warga kami, Pak. Dan warga keluar Polwijen pun pernah menyampaikan keluhannya kepada kami. Ya, mudah-mudahan di sini ada Pak Lurah Polwijen, dan saya juga sudah koordinasi juga sama Ketua RPMK Polwijen, Pak Andri. Dan memang permasalahan ini memang sangat penting, Pak. Nah, kami mengharapkan dan juga masukan bagi warga di Jalan Kerapu itu kan ada semacam ruang terbuka hijau, Pak. Nah, kami minta, kami mohon
supaya di situ dijadikan taman bermain Pak bagi warga, sehingga dijadikan sebagai fasilitas umum dan jalur hijau, sehingga gerobak sampah itu dengan sendiri akan lari dari kondisi yang ada. Kita sih sama-sama tahu Pak ya, Kelurahan Purwodadi itu sebagai salah satu pintu masuk menuju ke Kota Malang. Yang di situ banyak ada Jalan Ahmad Yani, kemudian yang di sebelahnya ada Jalan Panji Suroso. Yang kami bahas saat ini adalah yang di Jalan Ahmad Yani. Di satu sisi transportasi cukup padat Pak di sana, tapi di sisi lain di sana itu kalau hujan langganan banjir Pak. Langganan sudah itu bertahun-tahun belum ada solusinya, bertahun-tahun. Ini disebabkan karena menurunnya fungsi dari drainase yang ada di sepanjang Jalan Ahmad Yani ini Pak. Titik banjirnya itu ada di sekitaran Kemiran, Jalan Kemiran, yang pinggir jalan itu Pak, sama yang ada di wilayah dekat flyover Pak. Itu pasti sudah. Dan yang lebih miris lagi Pak, ya, yang di dekat wilayah kami RW 6 itu, di dekat flyover itu ada fasilitas pendidikan Pak. Ada SDN Purwodadi 1. Yang itu kalau hujan langganan tergenang Pak. Langganan sudah. Nah, akibat dari drainase yang fungsinya sudah menurun ini. Nah, karena mumpung kami sih sudah berusaha Pak dengan dialog ke sana kemari, sudah berusaha. Saya nggak tahu itu kemenangan siapa, saya nggak tahu Pak. Yang di pinggir Ahmad Yani itu, mungkin Bapak yang lebih paham itu. Tapi yang jelas kami mohon Pak, karena ini sudah bertahun-tahun dan kami diberikan kesempatan untuk ngomong langsung dengan Bapak saya. Ya, segera ada solusinya dan tindak lanjutnya Pak. Pertanyaan tadi Bapak Ibu sekalian, Pak Wali ini tidak anti kritik, bahkan beliau senang sekali jika warga masyarakatnya menyampaikan saran masukan yang konstruktif seperti itu. Makanya sing gawe ini kritik bukan berarti terus Pak Wali jujing KTP ini kongkon mending neng Mbak Lucy gitu, enggak gitu. Atau boleh ngurus izin nama sing gawe ini kritik iki ojo dijini. Enggak, justru malah Bapak Ibu Pak Wali pengen memberikan apresiasi. Woi, samplah kali. Ngopan sekan baik. Baik. Dikirim ke rumahnya aja. Biasanya dari 14 agenda minggu itu yang paling favorit dan yang paling banyak dicari ini mesti Pak Dandung ini. Terus sangat terima kasih atas aspirasi yang disampaikan Bapak Ibu yang sangat voice ilakes ini, sehingga dengan aspirasi ini kiranya Kota Malang akan semakin voice ilakes. Kota Malang voice ilakes. Baik, yang pertama menanggapi aspirasi dari Pak Onisam
Jadi mungkin nanti bisa digabungkan dengan kaos yang sudah dipakai Bu Camat dan teman-teman lurah, belimbing Sinam, nanti belimbingnya diganti O, Pak. O Sinam. Matur nuwun Pak O Sinam, Intel Kodim yang menyamar jadi LPMK Pandanwangi, Pak. Izin Bapak kami sampaikan terkait dengan aspirasi yang pertama, rehabilitasi gorong-gorong di Jalan Mas Purwantoro sampai di Titan Asri. Izin kami sampaikan bahwa di tahun 2022 kemarin pemerintah Kota Malang sudah menyusun master plan drainase, bahwa di dalam master plan drainase itu basis penanganan drainase kita dasarkan dari daerah aliran drainase yang ada di Kota Malang, yang kita kelompokkan menjadi 35 DAD. Untuk Pandanwangi mulai dari Emas sampai Titan Asri ini masuk dalam DAD Purwantoro, dan yang disampaikan oleh Pak Osinam tadi sudah masuk dalam indikasi program di master plan drainase Bapak. Yang sesuai master plan drainase itu kita rencanakan di tahun 2025. Osinam, mudah-mudahan rezeki anggaran dari APBD dari Kota Malang nanti bisa melimpah dan bisa mencukupi di tahun 2025, sehingga Pak Wali nanti bisa mewujudkan aspirasi panjenengan di tahun 2025, dan mungkin juga tidak hanya di tahun 2025 Bapak ya, karena target penanganan banjir di Kota Malang ini kan paling tidak sampai di tahun 2028. Mudah-mudahan Pak Wali dan Pak Seda nanti bisa bersama kita semuanya untuk menuntaskan permasalahan khususnya banjir. Dengan teman-teman sudah survei ke sana, gorong-gorong di Simpang LA Sucipto. Kemarin teman-teman juga sudah, jadi sebelum dilaksanakan ini, setelah kami mendapatkan data aspirasi ini, teman-teman tim dari DPU PKP memang kami minta untuk cek lapangan. Jadi di situ memang dekat TPS, jadi saluran yang menuju ke pembuangan Bapak tertutup sampah. Jadi monggo nanti dari Pak Lurah Pandanwangi kita bersama-sama senyampang ini juga untuk persiapan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan, kita agendakan bersama-sama untuk kerja bakti membersihkan di sana. Nanti akan kami dukung sepenuhnya dengan personil Satgas maupun peralatan berat yang ada di DPU PKP. Kami siap apapun waktunya untuk diagendakan. Nah, untuk sementara nanti yang kita lakukan di daerah tersebut, kita lakukan normalisasi, nanti sambil kita rencanakan untuk rehabilitasinya. Kemudian dari Pak Ivan Budori, memang jadi langganan banjir Pak, saya paham karena saya 5 tahun di Kelurahan Purwodadi. Jadi LA Sucipto untuk rehabilitasi Pak Ketua LPMK sudah masuk di perencanaan kami, mudah-mudahan akan kita laksanakan di PABBD tahun 2024 ini di Pandanwangi, yang di Simpang LA Sucipto ya. Itu kemarin di cek teman-teman itu panjangnya kurang lebih 100 meter, kita nanti dimensinya 80 cm. Selanjutnya urutan penanya yang cukup banyak berikutnya pada hari ini Dinas Lingkungan Hidup. Ini menanggapi beberapa pertanyaan dari LPMK dan warga serta diskusi Ngombe hari ini. Yang pertama terkait kondisi TPS Pandanwangi. Jadi akan dilakukan proses pemeliharaan, termasuk apabila dimungkinkan memang perluasan area TPS di tahun depan, tahun 2025, mengingat tahun ini di PAK sudah diploting untuk pemeliharaan TPS di Lokwaru dan Kecamatan Blimbing di kawasan Kesatrian. Jadi insya Allah perbaikan dan pemeliharaan TPS Pandanwangi dilakukan tahun 2025.
Kemudian berikutnya untuk kondisi TPS Polowijen di Jalan Cakalang. Jadi yang gerobak parkir di kawasan TPS ini adalah gerobaknya petugas kebersihan RW. Jadi kami juga mohon bantuan pada LPMK dan Pak Lurah mengimbau Pak RW setempat yang memanfaatkan layanan TPS di Polowijen untuk mungkin parkirnya diatur yang rapi atau diparkir di lingkungan lain, di lingkungan kampung misalnya, apabila kondisi itu memungkinkan. Kemudian terkait taman atau RTH di kawasan TPS Polowijen, sudah dilakukan survei oleh tim bidang RTH. Apabila secara status lahan dimungkinkan, maka segera akan diproses untuk diperbaikan maupun diperindah. Insya Allah di Jawa Timur ini satu-satunya kota kabupaten yang di kelurahan ada SLRT. SLRT itu sistem layanan terpadu kesejahteraan sosial. Dan teman-teman ini mohon berdiri, Bu TKSK sama TKS. Nah, ini adalah garda-garda terdepan kami dalam penanganan sosial. Monggo kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, karena tanpa bantuan Bapak Ibu TKS dan TKSK, penanganan sosial di Kota Malang akan sedikit terhambat. Mungkin yang bisa saya sampaikan bahwa selama ini Bapak, memang penanganan kita terhadap PPKS, pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, memang sebenarnya tidak ada masalah Bapak. Karena sesuai dengan Permensos bahwa yang dilayani atau yang asesmen oleh Dinas Sosial itu adalah PPKS, sejumlah 26 jenis PPKS. Antara lain lansia terlantar, anak terlantar, disabilitas terlantar, pokoknya semua yang terlantar Pak. Sehingga kami mengkategorikan ada lansia terlantar, lansia di dalam panti. Di dalam panti itu seperti kemarin di Bakti Luhur itu di dalam panti. Kemudian ada juga yang masih dalam pengawasan keluarga. Sedangkan selama ini memang kesulitan kami di Dinsos dan teman-teman TKS itu adalah ternyata di Malang masih banyak lansia terlantar atau lansia khususnya itu yang kurang mendapat perhatian dari keluarga, sehingga kami dalam penanganannya juga agak kesulitan karena tidak masuk di SPM kami, karena SPM kami semua yang terlantar, dan tidak masuk dalam penganggaran kami karena kami tidak boleh mengintervensi terkait dengan hal itu. Tapi bagaimanapun juga Bapak Ibu TKS inilah yang selama ini dibantu dengan Pak Lurah, Bu Camat, dan Kakanda Kasatpol PP yang saya hormati. Inilah yang membantu kami Pak. Jadi manakala ada laporan misalnya Pak, terkait dengan kejadian ODGJ gitu Pak, kami memang bingung Pak, karena kami mau pinjam ambulannya Dr. Kusnul juga tidak memungkinkan Pak, sehingga memang seyogyanya entah itu dititipkan di kami gitu, memang ada mobil khusus untuk mobilitas klien Pak, karena klien yang ada di Dinsos memang kebanyakan misalnya ODGJ ya ODGJ terlantar, kemudian lansia gitu. Maksudnya Bapak Ibu TKS itu kadang-kadang kami juga bingung Pak, misalnya malam gitu ada laporan dari teman-teman TKS, kemudian ada salah satu kejadian di kelurahan, ya kami akhirnya dengan sangat terpaksa ya mungkin Bapak Ibu TKS ini wis nggak kanten gitu ya, akhirnya diantar sendiri, sehingga memang sebenarnya seharusnya ada mobil khusus untuk mengantar jemput klien. Serta jawaban-jawaban rasanya dari perangkat daerah tidak lengkap jika tidak diiringi dengan respon dari Kakanda Kasatpol PP. Berkaitan dengan yang disampaikan dari Bapak di Purwada tadi maupun Polowijen, ya memang langganan Pak di flyover ini.
Ya kucing-kucingan memang kalau. Tapi kami yang masih bisa kita himbau untuk para penggiat ataupun hobi trek-trekan, memang kita himbau ada dua Pak. Yang pertama dari sumbernya Pak, dari tempat mereka berasal. Yang kedua penindakan di lokasi. Tapi mohon izin mumpung ini ada tokoh mahasiswa Kecamatan Blimbing, ya, paling tidak pada saat mereka bergerak, ya, mohon itu bisa dibantu kita, ya, dengan Jogo Malang itu bisa masuk di aplikasi Jogo Malang, masukkan di situ sehingga kami nanti baik Satpol, Disub, teman-teman TNI Polri juga akan mencoba melakukan deteksi dari awal. Jadi pada saat nanti sudah ada kumpul-kumpul, misalkan sudah kumpul-kumpul di tempatnya Pak Ardi, di pintu gerbangnya, ya, Geraha Kencana itu sudah terdeteksi, oh ini mau trek-trekan, di Jogo Malang atau di 112, sehingga dari awal kita sudah mulai antisipasi. Ya, ini misalnya ada kumpul-kumpul di tempatnya Pak Bahaza, gitu kan, nah ini sudah mulai. Jadi kami antisipasinya bukan di tempatnya, lokasinya, tapi mulai dari sumber sampai dengan titik-titik yang dilalui Pak. Itu yang berkaitan dengan yang terkait yang tadi sampaikan bantuan peran ibu. Yang kedua, mohon izin Pak Wali Kota Malang, sembari ini menghadapi 17 Agustus, ini pesan dari Pak Kapolres kemarin, mohon izin dengan Pak Gada terkait dengan sound system mohon nanti kalau ada kegiatan-kegiatan karnaval atau apapun, mohon itu diperhatikan. Karena kemarin hasil rakor, ya, kalau memang itu mobil, saya dengan Pak Wijaya diharapkan untuk menertibkan ini, berarti bawa kemana. Kalau berkaitan nanti kegiatan yang di panggung, tolong itu dikondisikan terkait dengan volume dan sebagainya, karena peringatan HUT RI ini semarak tapi tidak mengganggu warga kita yang jauh kemungkinan sedang dapat cobaan dari Allah untuk sakit dan seterusnya, mau diperhatikan. Saya kira itu Bapak terkait dengan tadi beberapa hal yang disampaikan dalam bantuan. Terima kasih. Bapak Wali Kota mohon juga berkenan memberikan arahan-arahan, kemudian juga memberikan satu informasi kepada warga dan pastinya juga memberikan evaluasi dan instruksi kepada kami jajaran pemerintah Kota Malang, perangkat daerah untuk bisa melaksanakan eksekusi lanjutan. Bapak, waktu tempat kami persilakan. Usai dijawab oleh Kepala OPD terkait, PJ Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM menerima pertanyaan dari warga tersebut langsung memberikan tanggapan dengan mencarikan solusi. PJ Wali Kota Malang juga mengaku bahwa melalui program ngumbe nantinya masyarakat bisa terpuaskan dengan mendapatkan informasi dari dirinya. PJ Wali Kota Malang juga mengatakan bahwa terkait masalah yang dikeluhkan warga, pihaknya terus melakukan upaya agar bisa teratasi. Terkait dengan ngumbe STMJ ini sudah kita lakukan sudah lama. Jadi mulai Januari dan saat ini sudah yang ke-14 ya Pak Sek ya, 14. Tentu banyak hal yang kita dapatkan terkait dengan ngumbe STMJ dan tentu juga merupakan suatu wadah ya untuk bisa kita berikan satu pemahaman interaksi dari Bapak sekalian kepada kami dari Kota Malang untuk bisa memberikan masukan kritikan yang selama ini mungkin terkendala karena mungkin prosedur, mungkin karena terlalu banyak yang disampaikan akhirnya dari Kota Malang belum merespon. Waktu sebenarnya Kota Malang sudah banyak melakukan, tapi mungkin karena ada miskomunikasi, tentu hal yang seperti ini akan menjadi satu wadah untuk media bisa melakukan interaksi. Dan alhamdulillah setiap kali melakukan ngumbe STMJ banyak yang bisa kita lakukan. Dan tentu terkait dengan langkah-langkah yang kita lakukan itu semua kita rekap ya untuk bisa kita berikan lagi kepada lokasi. Yang pertama secara umum tadi terkait dengan infrastruktur ya, yang memang Pak Kadis PUPR PKP ini paling banyak pertanyaannya gitu ya. Tadi kalau mereka mengusulkan bahwa akan ada sendiri ya Pak Sek ya, minta ada doorpress sendiri kan Pak Kadis. Jadi habis ini kita lihat list ya dari pertanyaan-pertanyaan 14 kali pertemuan
kita akan lihat nanti yang paling banyak pertanyaannya ke OPD mana kan gitu ya. Berarti otomatis kita door prize-nya anggarannya kita berbesar aja gitu kan sama aja, karena anggaran kita berbesar kan berarti untuk masyarakat kan begitu ya, karena rata-rata ada beberapa permintaan seperti tadi keterbatasan anggaran ya, karena anggarannya terbatas akhirnya tidak dianggarkan tahun ini. Tapi dengan melihat situasi kondisi pada saat kita melakukan ngombe, kita akan list yang terbanyak memang katanya PUPR PKP. Harapannya kita akan perbanyak anggarannya berbesar untuk kepada masyarakat yang permintaannya rata-rata kan ada di PUPR PKP ya. Tapi ini kita akan menjadi bahan, kita akan diskusikan dengan DPRD karena juga kesepakatan ini juga harus kita lakukan dengan persetujuan dari DPRD. Tapi menurut saya ini bisa kita lakukan ya Pak Kadis. Door prize-nya adalah yaitu kita akan ada tambahan anggaran. Tapi kembali lagi pada masyarakat kan begitu ya. Nah, banjir ini memang rata-rata hampir tiap kali kami melakukan ngombe itu ada pertanyaan banjir ya. Walaupun ada beberapa tertentu malah ada yang menyampaikan pada kami terima kasih karena banjirnya sudah berkurang. Banjir itu kan ada genangan ya, kadang-kadang kita kan tidak mungkin langsung habis, tetapi kalau misalkan genangan itu sampai dengan 4 jam baru habis 3, kemudian akhirnya setelah kita dengan beberapa rekayasa yang kita lakukan terkait dengan mengurangi banjir berdasarkan master plan drainase yang sudah kita buat, itu rata-rata mereka menurun. Tidak 4 jam, kemarin 4 jam, dan tinggal 3 jam, tinggal 2 jam, ya 1 jam, lama-lama akan habis. Karena nggak bisa, kalau kita menyelesaikan banjir, bim salam bim nggak bisa. Mungkin oke, di sini selesai, tapi sana ngomong, loh banjir biasanya nggak tahu banjir, saya kemarin banjir. Nah akhirnya kan seperti itu. Sama dengan kemacetan, macet kita selesai di sini, macet yang ngono, wamu sing ngono, aduh biasanya nggak tahu macet, saya kemarin macet ini gara-gara luar rame lagi. Nah, akhirnya memang sesuatu itu harus kita bahas, kita dasarkan adalah dengan perencanaan. Makanya Pak Kadis PUPR PKP sudah membuat master plan drainase. Harapannya tahun 2028 ini bebas lagi, ya untuk tahapan-tahapannya akan kita lakukan ke sana. Tapi mudah-mudahan memang untuk melihat sampai 2028 kan pertimbangannya kan banyak. Selain kemampuan anggaran, tentu bagaimana cara penyelesaian. Karena seperti kemarin pada saat saya kemarin kita ngombe di Pojen ya, saya datang sendiri melihat bahwa ini malah nggak bertahun-tahun, malah sudah puluhan tahun tidak pernah tidak banjir. Air sedikit, hujan sedikit aja udah langsung naik. Jadi rumah di sekitar itu mereka menggunakan agar ada halangan untuk bisa supaya tidak masuk ke rumah. Karena kita lihat konturnya dia menjadi satu apa istilahnya itu ya, apa namanya, gentong, cekungan. Jadi mengarah ke sana semua. Jadi mulai berpuluh-puluh tahun, mulai dari lurahnya Pak Doni kemarin itu ya, padahal Pak Doni lurahnya sudah tahun berapa waktu itu ya, sampai sekarang nggak selesai. Katanya mulai dari wali kotanya A, B, C ini nggak selesai. Saya datang ke sana dan itu bisa kita siapkan, cuma ya itu tidak akan bisa kita bisa lagi. Tapi ada tahapan yang harus kita lakukan. Insya Allah itu kalau kita melakukan itu kita akan selesai. Karena dalam penanganan banjir sama seperti kemacetan tidak bisa kita dalam satu kawasan, tetapi harus terintegrasi. Nah, sama juga dengan ini. Jadi ada beberapa penanganan banjir, makanya Pak Kadis PUPR selalu melihat master plan drainase agar penanganannya ini tidak mengganggu yang lain. Oh iya, tahapannya ada seperti ini, tahapannya ada seperti ini. Untuk menangani banjir ini dulu yang diselesaikan, ini dulu yang diselesaikan, agar nanti secara komprehensif semua akan selesai untuk bisa di penanganan terkait dengan banjir. Dan banjir ini tidak langsung pada satu jam langsung kering, tidak. Dan juga bertahap, yang tadi saya sampaikan. Kalau genangannya saat ini mungkin dulu ada 3 jam, ada 2 jam, oh ya setelah banjir berkurang lagi. Dan lagi juga PR-nya seperti gini, karena banjir. Selain dengan frekuensi hujan tinggi, kita tidak bisa memprediksi seperti apa. Volume dari saluran drainase itu kan kita prediksi adalah terkait dengan hujan rata-rata dalam 1 tahun. Hujan rata-rata dalam tahun kita akan tahu, oh ya rata-rata dari hujan paling tinggi ada sekian, paling rendah sekian, kita ambil rata-rata.
itulah jadi hujan rata-rata itu kita buat jadi saluran drainase sesuai dengan dimensinya. Kalau kita buat besar sekali, udah 5 titik, drainase ini gede, wah akhirnya wakasi ngecemplung, ya akhirnya saat itu. Tapi pada saat kalau misalnya hujannya besar, tapi ini kecil, pasti akan membuat. Nah, kita ambil rata-rata, kita melihat dalam 1 tahun kita bisa memprediksi hujan deras itu kira-kira sampai berapa hari di bulan apa kita akan melihat. Kita akan ambil rata-rata. Nah, apabila saluran drainase sudah kita buat, tapi ada kesadaran masyarakat juga kita pentingkan. Kemarin berapa kali titik, wah repot, wah banjir gini, padahal kita lihat saluran drainase kan bagus, baru, wah mulus lah, dan dimensinya juga besar. Tetapi setelah kita lupa kok saya tetap banjirnya kok selalu gitu. Setelah kita lihat datanya sadar masyarakat seperti apa, buang kasur di saluran drainase itu. Ada berkait kita kerja bakti kemarin dengan normalisasi, ada apa itu namanya kloset itu dibuang di saluran drainase. Saya maju tapi itu kloset. Nah kemudian ada pernah banjir. Kita sama-sama Forkopimda saat itu lihat lemari dibuang di situ, masya Allah. Saya ini padahal salurannya bagus, dimensinya sudah sesuai, lemari dibuang. Dan itu mas, ada juga kemarin saya juga datang ke sana, datang pada itu memberikan bantuan pada salah satu rumah. Saya lihat tuh, saya mau masuk ke sana, melewati ini juga ada loh. Kenapa ini kok ini? Ya Pak, kalau hujan bantu dulu. Padahal di sungai, saya di sana. Bagus ininya, nggak taunya apa? Sepanjang itu kotoran ternak buangnya di situ. Ya pastilah itu. Benar ada beberapa kandang-kandang sapi yang mungkin tahu ya dulu. Di situ buangnya di situ. Nah, untuk itulah Bapak sekalian, walaupun nanti pemerintah membuat seperti bagusnya, seperti apa, kalau kesadaran masyarakat tetap seperti itu, tentu kita tidak bisa apa-apa. Udah bagus-bagus itu banyak contoh. Ada foto-fotonya ya, Pak. Ini saya minta langsung Pak Kadis PKP foto untuk bisa melihat itu, agar kita berikan kepada masyarakat bahwa ini loh. Makanya tidak segan-segannya berkali-kali saya sampaikan kepada Pak Camat, Bu Camat, Pak Lurah, Bu Lurah untuk bisa memberikan edukasi kepada masyarakat, kesadaran masyarakat. Nah ini juga dari Bapak sekalian dari LPMK, RW itu bisa seperti itu. Tapi alhamdulillah kalau memang di sekitarnya sudah bagus, kita nggak ada masalah. Tapi nangkini api, saluran itu kan melewati, tidak terbatasi wilayah administrasi. Di atasnya seperti begitu, akhirnya tidak akan lanjut juga bermasalah. Jadi itu benar sekali. Jadi saling, jadi tidak hanya dalam satu daerah. Nah itulah, itu salah satu PR kita. Tapi saya optimis dalam penanganan banjir ini tadi disampaikan oleh Pak Kadis PKP. Nanti gini, terkait dengan itu nanti dikondisikan Ibu Camat dengan Pak Lurah ya. Nanti kalau warga udah oke, mau kerja bakti saya akan lihat ke sana untuk bisa mengetahui. Jadi paling tidak saya dan masyarakat tahu bahwa kepentingan terkait dengan keterlibatan masyarakat, peran serta masyarakat untuk sama-sama kita perang terhadap banjir ini bisa sejalan. Ya. Insya Allah nanti apabila sudah ketemu dengan warga untuk bisa sama-sama kita kerja bakti, ya, normalisasi, insya Allah saya akan datang untuk bisa memberikan semangat kepada warga dan juga memberikan pemahaman-pemahaman dan edukasi kepada warga. Kalau pemerintah sudah bergerak, ya, sudah mencapai seperti itu, tapi itu harus ada kesadaran masyarakat agar sama-sama mengimbangi untuk bisa sama-sama perang terhadap banjir. Kalau kita aja jalan-jalan, kita aja sendiri dengan kondisi masyarakat seperti itu, banjir akan tetap. Ya ini secara umum untuk banjir, tapi secara teknis tadi sudah disampaikan dan nanti kita akan lihat progresnya, ya Pak Kadis ya. Nanti semuanya ada progresnya Pak. Jadi tadi yang disampaikan oleh Pak Kadis PKP oleh Kominfo sudah rilis. Progresnya itu nanti akan dilaporkan kepada saya Pak Kadis Kominfo ya. Nanti dilaporkan pada saya actionnya seperti apa, agar saya bisa ada pertanggungjawaban kepada Bapak sekalian. Apa yang disampaikan oleh Pak Kadis PKP, ada yang kepada Kadis yang lain, saya akan melihat dan saya juga akan cek ke lapangan untuk sejauh mana apa-apa yang sudah dilakukan. Tapi alhamdulillah tadi sudah ada tahapan-tahapan, sudah ada indikasi program, sudah ada apalagi yang sekitar 5 miliar tadi sudah dicek ya, itu sudah akan masuk di dalam di tahun 2025 ya. Dan insya Allah itu nanti akan kita kawal Pak Osinam ya, ini nyamar ini Pak Osinam.
Tapi kalau kita lebih nyaman kan gitu. Tapi lagi ngomong tuh mari ketemuan kan. Tapi sampai kita perjuangan ini juga ketua LPMK yang baru ini Pak Presiden. Kemudian untuk yang tadi TPS juga ya, nanti Pak Kabin sampahan ya nanti dilakukan katanya untuk di Pandanwangi 2025 juga masuk untuk ada perluasan. Perluasannya juga nanti tetap dikoordinasikan dengan LPMK agar nanti perluasan kemudian hal yang lain. Tadi termasuk trek-trekan tadi ya, ini Pak Kesatuan PP nanti koordinasi dengan Pak Kapolresta ya, karena memang nggak ini Pak, sepertinya memang kayak malas-malasi terus, mancing-mancing gitu ya. Udah di sini, saya nggak perlu di sini, depan rumah dia saya paling gue dulu kan. Padahal sudah ada rahasia untuk apa knalpot itu ya, tapi ini suaranya itu brong gitu ya. Nanti kalau kita, oh ya gitu loh, kalau sirkuit ya, nanti disalahkan pemerintah lagi biasanya gitu. Tapi yang jelas nanti secara tim dengan dengan Polresta kita akan memang harus koordinasi hal begitu. Kadang-kala mereka mancing, sudah ada polisinya di situ, benar-benar depannya untuk di situ, itu memang malah nantangan begitu. Tapi ya ini memang harus pendekatan yang humanis. Saya pikir dengan koordinasi insya Allah dia akan selesai. Kemudian terakhir Pak Ivan Kodori, Ketua LMPK Purwodadi, ini tadi terkait dengan dampak flyover tadi, itu juga ada koordinasi Pak Kadis Pendidikan ya, dengan SD ini ada rencana akan dilewatkan SD, tapi katanya SD keberatan, ini kan akan duduk bersama. Keberatannya kenapa? Padahal akan juga saturan tertutup, kalau tertutup kan aman, kalau terbuka mungkin ada anak-anak sekolah lari, gitu. Kalau tertutup insya Allah aman ya. Jadi jangan seperti buat kerajaan dalam kerajaan, ini kan koordinasi yang sama kan gitu ya. Jadi Pak Kadis laporan SD-nya keberatan gitu. Ya wis nanti Pak Kadis dirikan aja untuk cek gitu ya. Saya pikir kalau tertutup aja untuk kepentingan bersama ya, apalagi warga begitu akan kita akan bisa, insya Allah akan bisa selesaikan. Saya juga akan mengecek juga tadi. Kemudian untuk akar ini tadi sudah kan ya, nanti tolong ya dinas lingkungan itu ada akar, nanti akan pohon yang ini juga nanti akan menjadi tersumbat gitu ya. Ini Pak Kadis Dela, biasanya Pak Kadis Dela itu langsung, kemudian dia langsung WA saya, apa-apa yang sudah dilakukan. Nanti juga masuk laporkan kepada Kominfo langkah-langkah yang sudah dilakukan. Saya kira itu Bapak sekalian yang saya hormati, beberapa hal terkait dengan ngombe STMJ pada hari ini, mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan dan insya Allah juga sudah akan kami tidak lanjuti dan juga progresnya juga akan kami laporkan dan kadang-kala tidak hanya berupa laporan tapi action. Kadang-kala saya sudah langsung datang segala macam, itu adalah saya melaksanakan dan menjawab ngombe dari ibu bapak sekalian. Dan banyak hal memang dengan ngombe ini, karena memang ini yang diinginkan adalah yang dirasakan oleh masyarakat. Yang dirasakan oleh masyarakat itu adalah memohon agar segera ada tindak lanjut. Dan apabila yang dilanjuti, mereka sudah langsung memahami, oh iya, mereka akan rasakan bahwa apa yang sudah dilakukan pemerintah Kota Malang hadir untuk dapat merasakan semua permasalahan-permasalahan yang ada. Saya kira itu, dan terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Tetap semangat, tetap sehat, dan tentunya apa yang sudah kita lakukan bersama adalah untuk bentuk dari keselarasan dari kami, dari Bapak sekalian untuk bisa menjadikan Kota Malang yang berkelas. Terima kasih. Kami akhiri, walau muwaffiq ila hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, Om Santi, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kota Malang, Kota Malang, Kota Malang, merdeka. Terima kasih. Terima kasih Pak Wali, arahan-arahan serta Pak Wali membaca koran sambil rebahan di kendaraan. Silaturahmi sambil Agustusan supaya akrab persaudaraan. Terima kasih Bapak Ibu, rekan-rekan, sahabat semua. Mohon dimaafkan apabila ada kesilapan kami. Selanjutnya kita bersama akan ikuti sesi foto bersama. Monggo untuk seluruh Bapak Ibu dapat berdiri. Kita akan foto bersama dengan Bapak Pejabat Wali Kota Malang. 2, 3. Mohon dikepalkan tangannya Bapak Ibu. Foto Malang. Foto Malang. Foto Malang. Boleh kita terima kasih. Baik, demikianlah rangkaian dari Ngombe STMJ Ngobrol Poin STMJ hari ini
banyak yang memang ditanyakan, tapi memang terkait dengan infrastruktur, terutama terkait dengan banjir, karena memang kita tidak akan menghadapi banjir, dan alhamdulillah ada beberapa pertanyaan dan terkait dengan infrastruktur sudah ada tahapan-tahapan untuk penyelesaian, dan kemudian juga saya minta juga dari seluruh masyarakat bahwa dengan permintaan itu tentu juga harus diiringi dengan kesadaran masyarakat. Kita sudah nanti akan datang untuk menyelesaikan banjir itu, tetapi masih kesadaran masyarakat kurang. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Kasubdit PKP ada tahapan dan teman-teman dari program, dan nanti juga koordinasi dengan beberapa OPD yaitu dengan LA dan pendidikan agar unek-unek ataupun pertanyaan yang disampaikan oleh beberapa pertanyaan tadi terkait banjir tidak bisa selesaikan. Tapi yang jelas, alhamdulillah tahapan-tahapan penyelesaian yang tadi diusulkan atau ditanyakan agar bisa direalisasikan oleh kita sudah jelas, dan mereka sudah puas untuk bisa menerima apa yang kami sampaikan. Sejauh mana penanganan banjir di daerah Ahmad Yani? Sudah. Jadi tahapan-tahapan yang disampaikan tadi itu kita akan melihat, karena dalam penanganan banjir itu tidak bisa dalam satu kawasan, tapi harus komprehensif ya. Dan tahapan-tahapan ini sudah jelas, mereka akan ada normalisasi, setelah ada normalisasi kemudian nanti akan ada sudetan-sudetan, dan nanti akan dianggarkan untuk bisa menyesuaikan dengan apabila tadi ada penyempitan volume terkait dengan saluran drainase, kita akan sesuaikan di tahun 2020. Sementara usai menggelar dialog bersama warga, acara ngumbe STMJ kemudian ditutup dengan pemberian santunan kepada warga yang membutuhkan, di mana PJ Wali Kota Malang melakukan kunjungan ke rumah warga kurang mampu dan memberikan santunan. Simon Alfredo melaporkan. Peliputan acara ini dipersembahkan oleh Bagian Prokompim Setda Kota Malang.